Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua. Hari ini kita akan lanjutkan kembali pada materi turunan kita. Dan pada video kali ini yang akan kita bahas adalah materi titik stasioner dan nilai stasioner. Tapi sebelumnya, yang kemarin belum menonton turunan part 6, silahkan kalian bisa menonton dulu, karena disitu adalah penjelasan mengenai apa itu titik stasioner dan apa itu nilai stasioner. Jadi silakan tonton dulu untuk part 6 agar nanti bisa nyambung dengan apa yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, langsung saja kita bahas tentang contoh hubungan antara titik stasioner dan turunan. Jadi titik stasioner yang sudah dijelaskan kemarin adalah titik balik, di mana kita lambangkan titik balik itu dengan XP dan YP. Jadi X, Y, tapi kita tambah P untuk menunjukkan bahwa ini adalah titik puncaknya. Nah, di sini hubungannya dengan turunan adalah turunan pertama sebuah fungsi yang dimasukkan XP itu hasilnya pasti akan sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat langsung ke contoh saja. Jadi tentukan titik stasioner dan nilai stasioner dari Fx sama dengan X kuadrat min 4x plus 12. Oh, mohon maaf, ini bukan plus 12 tapi min 12. X kuadrat min 4x min 12. Nah, bagaimana kita akan menentukan titik stasioner dan nilai stasioner? Pertama, kita harus tentukan turunan pertamanya terlebih dahulu, di mana turunan pertama dari X kuadrat min 4x min 12 adalah 2x min 4. Nah, konsepnya turunan pertama XP itu sama dengan 0. Sehingga 2XP min 4 itu harus sama dengan 0. Jadi kita masukkan begitu ya. Nah, berarti kita dapatkan 2XP itu sama dengan min 4-nya pindah ruas jadi 4. XP sama dengan 4 bagi 2, yaitu adalah 5. Jadi kita dapatkan nilai XP itu adalah 2. Nah, dari hal yang sudah kita ketahui tersebut tentang XP, kita bisa tentukan YP-nya. Tetapi bagaimana cara kita menentukan YP? Kita tinggal masukkan saja ke fungsi awalnya. Jadi Fxp sama dengan, atau YP, langsung aja ya, YP itu sama dengan XP kuadrat, berarti 2 kuadrat kita kurung dikurangi 4 dikali 2 dikurangi 12, berarti sama dengan 2 kuadrat 4 dikurangi 8 dikurangi 12 sama dengan negatif 16. Nah, kita sudah dapatkan XP, kita sudah dapatkan YP. Tapi ingat ya, untuk menentukan YP yang kita gunakan adalah fungsi awalnya, bukan fungsi turunannya. Kalau dimasukkan ke fungsi turunan pasti hasilnya sama dengan 0. Nah, kita tinggal tuliskan. Jadi titik stasioner adalah 2, min 16. Jadi titik stasionernya adalah 2, min 16. Dan nilai stasioner adalah min 16. Jadi YP itu adalah nilai stasioner. Itu adalah contoh pertama tentang bagaimana kita bisa menentukan titik stasioner dan nilai stasioner dari sebuah fungsi. Karena ini fungsi kuadrat, nanti titik stasionernya hanya akan ada 1 dan nilai stasionernya juga hanya akan ada 1. Nah, pada contoh kedua nanti kita akan membahas fungsi pangkat 3 yang bisa kita
tentukan titik stasioner dan nilai stasionernya. Nanti kalau pangkat 3, otomatis nanti akan ada 2 titik stasioner dan 2 nilai stasioner. Oke, kita akan lihat contoh kedua. Oke, contoh nomor 2. Di sini fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat min 36x plus 40. Kita akan tentukan titik stasioner dan nilai stasionernya. Langkah pertama masih sama seperti contoh pertama. Kita tentukan dulu turunan pertamanya. Jadi x pangkat 3 turunan pertamanya adalah 3x kuadrat ditambah 6x kuadrat turunan pertamanya 12x min 36. Nah, ini 40 turunan pertamanya adalah 0. Lalu kita gunakan konsep yang sama di mana f aksen xp itu nanti harus sama dengan 0. Sehingga 3xp kuadrat ditambah 12xp dikurangi 36 itu nanti akan sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat keseluruhannya adalah kelipatan dari 3, maka kita bisa sederhanakan jadi xp kuadrat ditambah bagi 3 berarti 4 ya, 4xp dikurangi 36 dibagi 3 12 sama dengan 0. Nah, karena ini bentuknya adalah bentuk kuadrat, kita bisa faktorkan. Jadi kita faktorkan. Ingat pemfaktoran fungsi kuadrat. Di sini depannya adalah 1, berarti A-nya 1, B-nya plus 4, C-nya min 12. Berarti 1 kali min 12 min 12. Jadi hasil kalinya min 12 dan dijumlah harus hasilnya adalah 4. XP di sini XP. Nah, berarti yang dikali 2 min 12 dijumlah 4. Itu berarti ada min 6 plus 6 ya. Plus 6 dikurangi 2. Seperti itu. Sehingga kita dapatkan XP plus 6 itu sama dengan 0 atau XP min 2 itu sama dengan 0. Jadi XP adalah negatif 6 atau XP sama dengan 2. Jadi nanti akan ada 2 titik stasioner. Dan silakan masing-masing untuk menentukan YP kita bisa masukkan satu persatu ke atas. Jadi untuk yang pertama, yang min 6 terlebih dahulu, berarti YP itu sama dengan min 6 pangkat 3 ditambah 6 dikali min 6 kuadrat dikurangi 36 dikali min 6 ditambah 40. Oke, itu untuk yang pertama. Berarti nanti ini hasilnya min 6 pangkat 3 min 216. Terus 6 dikali ini 6 kali min 6 kali 6 berarti 36. 36 kali 6 positif ya. Ditambah 216. Terus di sini ada min 36 dikali 6. Berarti nanti hasilnya adalah min itu plus ya? Plus ya? Plus 216 ditambah 40. Nah, seperti itu. Min 216 ini habis, berarti 216 ditambah 40, berarti hasilnya adalah 256. Nah, itu adalah YP pertama. Kalau XP-nya min 6. Sekarang kita hitung yang kedua. Kalau XP-nya adalah 2. Berarti nanti di sini kita cari 2 pangkat 3 ditambah
6 dikali 2 kuadrat dikurangi 36 dikali 2 tambah 40. Oke. Berarti nanti sama dengan 8 ditambah 2 kuadrat itu 4 kali 6 24. Terus ini dikurangi 72 ditambah 40. Berarti sama dengan 8 ditambah 24 itu 32. 32 dikurangi 72 itu berarti negatif 40 ditambah 40, berarti nilainya adalah 0. Nah, seperti itu. Oke, XP sudah ada, jadi ini 1. Tapi nanti ingat ya, pasangannya harus sesuai. Jadi kalau yang min 6 tadi ketemunya adalah 256, dan kalau yang XP-nya 2 ketemunya adalah 0. Jadi kesimpulannya kita tuliskan di sini. Jadi titik stasioner ada 2. Yang pertama adalah min 6 dengan 256. Min 6,256 dan berarti satu lagi adalah 2,0. Di titik stasioner dia ada 2. Oke. Sekarang nilai stasioner ya, nilai stasionernya berarti ada 2 juga, yaitu 256 dan 0. Nah, di sini kalian bisa memberikan sedikit tambahan keterangan, di mana kalau kita bandingkan dua nilai stasioner ini, 256 pasti akan lebih besar dari 0. Maka yang 256 ini itu adalah nilai stasioner maksimum, sedangkan yang 0 itu adalah nilai stasioner minimum. Dan itu juga bisa dihubungkan ke ini titik stasioner, di mana ini disebut titik stasioner maksimum dan yang ini disebut titik stasioner minimum. Oke, itu penjelasan bagaimana kita menentukan titik stasioner dan nilai stasioner untuk fungsi pangkat 3. Jadi karena pangkat 3 nanti akan ada 2 titik stasioner dan 2 nilai stasioner. Nanti yang nilai stasionernya lebih besar itu disebut yang maksimum dan yang lebih kecil itu yang minimum. Oke, itu penjelasan contoh dari bagaimana cara kita menentukan titik stasioner dan nilai stasioner untuk fungsi pangkat 3 atau fungsi kubik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya mengenai turunan, dan nanti video selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan garis singgung. Jadi nanti bagaimana kita akan menentukan persamaan garis singgung sebuah kurva menggunakan turunan. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Sampai jumpa semua.